Selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi dengan Bu Berli. Hari ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran yang ketiga, masih di tema 1, subtema 1. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti Ibu ingin sekalian menyimpulkan pembelajaran dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga, supaya ketika evaluasi pembelajaran mengerjakan soal-soal tes, nanti anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Nah, sekarang anak-anak belajar di pembelajaran ketiga. Kita ulas kembali materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Yang pertama bergerak, kemudian bernafas, berkembang biak, tumbuh, membutuhkan makanan, dan peka terhadap rangsang. Kemarin anak-anak sudah bernyanyi lagu ciri-ciri makhluk hidup ya. Nanti dihafalkan lagi di rumah. Nah, ini adalah contoh tentang makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang, mulai dari hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, anak-anak bisa melihat seperti manusia yang pada awalnya adalah bayi, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa. Anak-anak bisa melihat contoh lain pada hewan dan tumbuhan. Inilah yang disebut dengan proses tumbuh dan berkembang pada makhluk hidup. Selanjutnya, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu peka terhadap rangsang. Contohnya, saat kita terkena sinar matahari, maka kita akan merasakan silau. Kemudian terjadi pula pada tumbuhan daun putri malu yang menguncup ketika disentuh, dan hewan kaki seribu yang menggulungkan badannya ketika disentuh. Contoh makhluk hidup yang lain adalah cicak dan ikan mas. Persamaan dari kedua makhluk hidup tersebut diantaranya yaitu sama-sama bergerak. Kemudian yang kedua, sama-sama membutuhkan makan. Yang ketiga, cicak dan ikan mas berkembang biak dengan cara bertelur. Silahkan untuk lebih jelasnya anak-anak mengamati uraian yang terdapat dalam tabel tersebut. Kesimpulannya, secara garis besar semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu ke-6 ciri-ciri makhluk hidup yang telah kita pelajari. Nah, apakah anak-anak tahu tentang lagu Cicak di Dinding? Kemarin Ibu sudah menjelaskan ya tentang pola irama yang terdapat dalam lirik lagu Cicak di Dinding. Terdapat 2 tanda pola irama. Yang pertama, kotak atau persegi yang kecil, dan yang kedua persegi yang panjang. Nah, kotak atau persegi yang kecil berarti pola irama pendek atau satu ketukan, sedangkan persegi yang panjang berarti pola irama panjang atau lebih dari satu ketukan. Nah, setelah mempelajari persamaan dari cicak dan ikan mas, sekarang, apakah anak-anak tahu ternyata ikan mas sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 telur loh. Nah, misalnya pada hari ini ikan mas tersebut bertelur sebanyak 3463. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang nilai tempat dari suatu bilangan. Jadi, 3463 memiliki nilai tempatnya masing-masing. Angka 3 yang pertama menempati nilai tempat ribuan, angka 4 menempati nilai tempat ratusan, angka 6 menempati nilai tempat puluhan, dan angka 3 yang terakhir menempati nilai satuan. Sekarang anak-anak mencoba untuk nilai bilangan yang ada di bawah tersebut. Angka 1, 4, 2, dan 3 menempati nilai tempat yang mana ya? Nah, untuk angka 1 adalah menempati nilai tempat ribuan, angka 4 adalah ratusan, angka 2 adalah puluhan, dan angka 3 adalah satuan. Angka tersebut dibaca 1423. Nah, selanjutnya untuk bilangan yang sebelah kanan bawah, silahkan anak-anak diskusikan dengan ayah dan bunda di rumah. Nah, setelah anak-anak sudah pandai berhitung, sekarang Ibu ingin bertanya, gambar apa ya ini? Iya, betul sekali. Jadi ini adalah gambar Garuda Pancasila. Dari lambang tersebut, maka terdapat 5 sila Pancasila.
Sila pertama dilambangkan dengan simbol bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, memiliki arti bahwa kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk meyakini suatu agama masing-masing. Nah, sila yang kedua simbolnya adalah rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memiliki arti rasa cinta, kasih, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Jadi dari sila kedua ini anak-anak diharuskan untuk peduli terhadap sesama manusia. Yang ketiga, sila Persatuan Indonesia, yaitu dengan simbol pohon beringin. Artinya, walau 1000 pulau memisahkan Nusantara, namun kita tetap satu. Artinya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Nah, selanjutnya adalah sila yang keempat yang disimbolkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, artinya suara rakyat adalah suara kesatuan. Jadi, anak-anak berhak untuk berpendapat. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan padi dan kapas. Sila tersebut berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki arti mencapai kesejahteraan yang adil, makmur, damai, dan sentosa. Selanjutnya yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama, contoh pengamalannya yaitu anak-anak dapat meyakini agama dan saling menghargai perbedaan agama. Contoh pengamalan sila yang kedua yaitu gotong royong atau saling bantu-membantu. Contoh pengamalan sila yang ketiga yaitu bersatu dan tidak boleh bertengkar. Contoh pengamalan sila Pancasila yang keempat yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi anak-anak boleh berpendapat saat kegiatan musyawarah. Sedangkan pengamalan Pancasila dari sila kelima yaitu pemerataan pendidikan untuk seluruh anak Indonesia. Nah, itulah beberapa contoh pengamalan dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Jangan lupa untuk mencatat materi pelajaran, dan setelah ini nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi subtema 1. Nah, usahakan dijawab dengan benar ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.